Pada video kali ini kita masuk di bab Basic Configuration. Nah, di bab ini kita akan melakukan konfigurasi dasar seperti hostname, IP address, dan yang lainnya. Langkah yang perlu kita kerjakan yaitu environment PNetLab itu sendiri. Nah, di sini saya sudah memiliki satu perangkat environment yang masih kosong. Kita klik open. Di sini karena kita ingin mengkonfigurasi perangkat router mikrotik, maka bisa menambahkan perangkat mikrotiknya dengan cara klik kanan, lalu node. Lalu pilih yang mikrotik router OS. Dan image-nya kita gunakan yang versi mikrotik 6.49.17. Untuk deskripsi dan spesifikasi dari perangkat mikrotiknya saya berikan default. Lalu untuk yang QEMU option, kita bisa kosongkan saja. Lalu save. Nah, saat ini mikrotiknya masih off ya. Kita aktifkan dengan klik tombol start. Terus titik hijau. Oke, dia sudah nyala. Jika sudah, kita tambahkan code agar mikrotik ini bisa diakses oleh Winbox. Klik kanan, lalu pilih network. Lalu untuk name atau prefixnya kita ganti menjadi ISP. Untuk type-nya ganti menjadi management code. Kemudian kita save. Lalu kita hubungkan kabel dari mikrotik ke code-nya, kita save. Lalu kita buka terminal mikrotiknya dengan klik 2 kali. Lalu kita login dengan ketik admin. Enter, passwordnya kosong. Enter lagi, lalu di sini N. Lalu jika ada change your password, kita ctrl plus C saja. Lalu kita cek IP address dengan ketikan IP address print. Lalu enter. Oke, di sini kita sudah dapat IP-nya, yaitu 192.168.140/24. Kemudian kita buka saja Winbox-nya. Lalu di sini kita login dengan cara memasukkan IP yang sudah didapatkan, yaitu pada connect to kita ketik IP-nya 192.168.108.140. Jika sudah, kita konekkan. Lalu kalau ada password seperti ini, kita close saja. Close. Nah, mengkonfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada 2 cara, yaitu dengan GUI dan juga CLI. Kalau GUI, kita bisa pilih sistem, lalu identity. Kita bisa ganti hostname-nya menjadi, misal saya RB Minrara. Lalu jika sudah, kita apply, lalu oke. Nah, nanti otomatis akan berganti ya, yang tadinya mikrotik menjadi RB Minrara. Dan jika melalui CLI, kita bisa klik New Terminal. Di sini kita ctrl+C saja. Lalu kita cek dulu nama router kita dengan ketikan sistem identity print. Nah, di sini namanya adalah RB Rara. Untuk menggantinya, kita ketikkan sistem, enter, lalu ketikkan lagi identity, enter. Lalu set name-nya lalu ketikkan set name sama dengan RB Mutiara. Lalu enter. Lalu kita coba cek dengan ketik print, enter. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi RB Mutiara. Materi berikutnya adalah konfigurasi IP address. Jadi, satu IP address bisa dilakukan dengan cara GUI maupun CLI. Jadi, IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Di sini kita akan coba membuat IP address pada router sebelumnya. Kemudian kita akan coba mendisable, enable, dan edit pada IP address router kita. Kita bisa buka Winbox. Lalu masuk ke lab environment-nya. Lalu kita connect. Lalu kita konfigurasi menggunakan GUI dulu dengan cara klik IP. Dengan cara klik IP lalu addresses. Ini sudah terdapat IP mikrotik yang didapatkan secara JCP ya. Kita bisa klik plus.
Lalu kita ketik saja IP-nya yaitu misal 192.168.88.1/24. Lalu pada saat kita setting migrasi itu interface-nya itu terbagi menjadi 4, yaitu Ether 1, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Pada Ether 1 sudah terisi DHCP, kita ganti saja menjadi Ether 2. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian, nah jadi langsung terdeteksi ya IP networknya. Kemudian kita config menggunakan CLI dengan cara klik new terminal. Kita di sini sudah cek, kita cek IP-nya dengan ketik IP address print. Enter. Nah, di sini terdapat 2 IP. Lalu kita cek interface-nya dengan cara ketik interface print, lalu enter. Nah, di sini terdapat 4 interface. Kita coba tambahkan IP address pada interface 3 atau Ether 3 dengan cara kita masuk ke menu IP dengan ketikan IP address, lalu ketikkan add addresses sama dengan masukkan IP-nya yaitu misal 192.168.77.1/24, lalu interface sama dengan Ether 3. Lalu kita cek dengan print. Oke, berhasil ya. Bisa kita ingin hapus IP Ether 3-nya. Kita hapus dengan cara ketikkan remove number dengan 2. Karena kita cek ini numbernya adalah 2, enter. Lalu kita coba cek dengan MP print. Nah, maka di sini Ether 3-nya sudah terhapus ya. Lalu kita coba disable dan enable IP. Maksudnya adalah IP-nya itu ada pada Ether-nya, tapi tidak aktif. Kalau menggunakan CWI itu cuma klik opsi disable yang tanda X di atas. Misal kita klik IP-nya, lalu klik tanda silang yang di atas. Nah, jika di CWI caranya itu kita masukkan perintah disable number sama dengan number berapa yang akan kita hapus. Disable dengan disable. Jika kita print, nah IP-nya sudah tidak aktif, yaitu ada tanda silangnya. Kalau kita ingin mengaktifkan atau enable lagi perintahnya yaitu enable number sama dengan 1, lalu IP print. Nah, di sini dia kembali aktif lagi. Kemudian cara untuk mengedit IP yaitu kita masukkan perintah set 1 address sama dengan 192.168. Misal saya ubah menjadi 99.1/24. Enter. Lalu kita cek dan print. Nah, ini IP Ether 2 sudah berganti menjadi 192.168.99.1/24. Materi berikutnya adalah Treatable CLI. Kita berikutnya saja. Kita buka saja new terminal. Jadi di terminal di Winbox. Jadi terminal di Windows dan Linux itu sedikit berbeda. Karena di Linux ketika kita ingin masuk ke direktori perintahnya adalah cd, dan kalau di Windows itu perintahnya adalah slash. Contoh ingin masuk ke sistem, kita bisa ketikkan slash system. Enter. Dan kalau ingin keluar ke paling awal, kita bisa ketikkan slash. Nah, maka dia secara otomatis akan keluar. Nah, tetapi jika kita ingin masuk ke dalam sistem tanpa menggunakan slash juga bisa, yaitu dengan cara ketikkan saja sistem. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian jika ingin masuk ke identity, ketikkan saja enter. Nah, dia otomatis masuk. Dan jika ingin keluar pada identity saja, kita bisa ketikkan -2 enter. Nah, dia kembali ke menu sebelumnya. Kemudian jika kita ingin mengetik complete interface, kita hanya perlu ketikkan enter lalu tab.
Jadi tidak perlu diketik semua hurufnya. Dan jika kita lupa komen ataupun fitur yang terkait, kita bisa dengan ketikan sistem, enter, lalu kita tekan tanda tanya, lalu di keyboard, maka dia akan menampilkan semua fitur sistemnya. Jadi IP service. Jadi IP service merupakan Jadi IP service merupakan berbagai cara masuk atau login ke dalam MikroOS. Sebelumnya metode akses MikroTik itu ada banyak sekali dan menggunakan port. Kita bisa melihat portnya dengan kita membuka MikroTiknya, yaitu dengan kita bisa melihat port yang terbuka pada MikroTik, yaitu dengan cara kita buka inbox-nya. Kita klik menu IP lalu service. Dan ini adalah port yang tersedia dan nanti kita akan mengubah portnya. Service dapat juga digunakan adalah membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi dengan IP service ini, migrasi kita bisa aman, karena kalau kita mematikan SSL-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses migrasi kita dengan menggunakan SSL. Di sini kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSL dan Windows, lalu merubah port SSL menjadi 9022 dan Windows menjadi 3000, lalu login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Kita buka Winbox-nya, langsung saja kita buka lab-nya dan pastikan mikrotiknya terhubung dengan Winbox-nya ya. Ini kita Winbox. Kita konekkan. Nah, di sini kita akan mencoba disable semua service kecuali yang SSL dan Winbox, yaitu dengan cara pilih IP lalu service. Ini kita mendisable semuanya kecuali yang SSL dan Winbox. Kita bisa mendisable satu persatu ataupun di drop. Dari yang AP kita silang lalu IP SSL dan yang lainnya kecuali SSL dan Winbox. Jika sudah disable, maka dia akan berubah warna menjadi abu-abu atau tidak nyala. Lalu kita coba lagi menggunakan command prompt. Bisa kita coba ketikkan telnet, lalu ketikkan IP dari routernya, yaitu 2.168.208.1. Baca 1, lalu enter. Nah, jadi pasti tidak bisa ya, atau false not open connection to device. Karena tadi delnetnya sudah kita disable. Kita close saja. Lalu kita coba buka port SSL dan Winbox-nya dengan cara kalian klik portnya 2 kali. Lalu kita ubah menjadi 9022. Lalu pada file platform kita isi IP-nya bisa meng-SSL migrasi kita seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu jika sudah kita apply. Oke. Kemudian kita ganti portnya Winbox. Kita ganti menjadi 3000. Oke. Lalu kita buka new Winbox. Lalu pada Winbox, klik IP address-nya, lalu kita tambahkan terus lalu kita tambahkan dari 3000 portnya pada connect to 3000. Lalu jika sudah kita konekkan.
Nah, maka dia berhasil untuk login dengan menggunakan port baru. Selanjutnya kita coba yang SSL. Kita buka ketik, lalu mas ketikkan IP address yang dari mikrotiknya, yaitu 192.168.208.141. Lalu portnya kita ubah menjadi 9022 untuk connection punya SSL. Lalu open. Untuk login S-nya admin, lalu enter. Untuk passwordnya kosong, kita skip pakai CTRL-C. Nah, jadi ini kita sudah berhasil masuk ke putih menggunakan port 9022. Setelah itu kita bisa mengenable lagi servisnya dengan klik API, lalu klik yang centang warna hijau, dan juga yang lainnya. Kita mengenable semuanya, kecuali yang paling belum. Oke, ini sudah semua ya. Lalu kita ganti port SSL-nya seperti awal, yaitu port 22. Oke. Untuk inbox-nya kita ganti juga ya menjadi 18291. 18291. Apply, oke. Kita coba lagi dengan port yang sudah kita rubah. Dengan klik yang new winbox, lalu klik connect. Nah, maka dia sudah berhasil ya. Masuk menggunakan default portnya. Materi berikutnya adalah router MS login management. Di sini kita akan belajar siapa saja sih router. Di sini kita akan belajar siapa saja sih user yang bisa mengakses mikroti kita. Dapat diketahui bahwa saat ini posisi kita dalam mengakses mikroti itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini adalah user root utama atau user admin ini adalah user root utama dalam mikroti kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin, ini tidak aman ya, karena kemungkinan hacker akan melakukan serangan brute force. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur user dalam login mikroti kita. Di materi ini kita akan banyak mendengar istilah tentang root dan user. Kita buka Winbox. Di sini kalian bisa lihat di Winbox pada menu sistem, kemudian klik yang users. Oke. Di sini terdapat banyak opsi atau user, groups, SSH package, dan active users. Jadi di bagian users terdapat user default bawaan yaitu admin. Dan di sini kita bisa membuat user baru dengan cara klik tanda plus. Terus untuk nama usernya saya pakai nama Rara. Lalu untuk privilege atau hak akses pada usernya itu apa? Misal di sini saya menambahkan hak akses full. Untuk bagian allowed address, ini IP address mana yang diizinkan. Nah, misalkan ingin diakses dari IP mana saja, maka bisa diketikkan seperti ini. Dan untuk bagian password bisa diisikan terserah kalian. Itu di sini saya 123. Terus kalau sudah kita tinggal apply. Lalu oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai user Rara dengan kriteria group full dan bisa diakses dari mana saja. Nah, sebelum melakukan pengujian untuk user admin, kita disable saja. Lalu klik tanda silang. Untuk melakukan pengujian, kalian klik new winbox. Kemudian lihat IP address di mikrotik. Lalu ketikkan IP address print. Enter. Oke, sudah. Buka winboxnya lagi. Nah, untuk di sini nama user loginnya kita ganti menjadi Rara, lalu passwordnya kita ganti juga. Sudah kita connect. Dan di sini kita sudah berhasil menggunakan user Rara. Dan ketika kalian ingin melihat user siapa saja yang aktif, cara melihatnya bisa ke sistem, lalu user, lalu klik yang aktif user. Nah, ini merupakan user yang sedang aktif.
Dan materi yang terakhir pada bab ini adalah Flutter OS Login Management bagian grup. Jadi, grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Yaitu form terdapat tiga demokratik, ada full, right, dan read permission. Untuk itu open access, sedangkan read adalah bisa melakukan beberapa config dan beberapa lainnya tidak bisa. Dan untuk yang read bisa melakukan beberapa config dan yang tidak bisa adalah appliancy, membuat user baru, FTP, meletakkan dan mengambil file. Kita buka Winbox-nya. Untuk mengimplementasikan grup, kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user Rara. Dalam kriteria full, kita buat user lagi dengan klik tanda plus. Lalu namanya user 1, grupnya read. Lalu address-nya, address-nya 000 lalu password-nya, misal saya tidak enggak. Oke. Oke, sudah ada. Lalu kita coba uji dengan klik new Winbox. Lalu untuk ujian login, kita ganti menjadi user 1. Lalu masukkan passwordnya yang sudah tadi kita tetapkan. Lalu connect to. Lalu connect. Oke, di sini berhasil login ya. Karena dia cuma bisa read, maka jika kita coba klik IP, lalu addresses, nah maka di sini dia tidak bisa melakukan konfigurasi IP. Kita coba buat lagi. Ini kita coba buat lagi, klik tanda plus, lalu namanya user 2, grupnya right, lalu address-nya, lalu nama address-nya, password-nya sama seperti tadi saja. Ini kami juga sudah kita apply, oke. Lalu kita uji coba lagi dengan klik new Winbox. Kita login menggunakan user 2. Passwordnya sama ya. Lalu connect. Oke, berhasil login. Jadi itu kan tidak bisa membuat user baru. Kita coba klik sistem, lalu user. Nah, dia tidak bisa menambahkan ataupun membuat user baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tab berikutnya.